Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah para pemirsa semuanya, para pendengar setia Mr. Aditya Podcast. Hari ini Mr. Adit kedatangan seorang tamu spesial, ya, salah satu alumni SMPIT Dinamika Umat, yaitu Salsabila Baby Irni. Betul? Betul, ya. Salsa ini alumni SMPIT itu angkatan keberapa? Angkatan 11, Mister. Angkatan 11, ya, atau namanya Al-Furqan Squad. Ya, Betul ya? Ini Salsa termasuk satu anak yang berprestasi dulu di SMPIT Dinamika Umat. Dan hari ini adalah kehadiran yang kedua, ya, Salsa di podcast Mr. Adit, ya. Yang pertama dulu saat Salsa kelas 8 ya, saat menjadi santri ya, dan kita undang untuk memberikan atau bercerita tentang pengalaman sebagai santri terbaik ya. Iya, betul. Benar ya, santri of the year waktu itu ya, terus dia bercerita. Sekarang kita undang lagi, dan sekarang Salsa kelas 12 ya, kelas 3 SMA di SMAN 1 Paru. Oke, kita akan bincang-bincang. Kalau dulu di SMP dipanggilnya Salsa, sekarang di SMA dipanggil Baby. Baby ya. Karena itu sekarang kita sepakat ya, panggilnya Baby aja ya, atau Beb gitu ya, boleh ya? Boleh, Mister. Boleh. Atau panggilan di SMA-nya ya. Oke, Beb. Gitu panggilannya ya. Beb. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mister. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Makasih ya. Iya, Mister. Sudah hadir ke sini walaupun hujan lagi ini, tapi Salsa tetap ya rela berkorban waktu untuk hadir di podcast ini. Oke, Beb, Baby ya. Gimana pengalaman di SMA nih 3 tahun terakhir ya, di SMAN 1 Paru, dari DU lulus langsung masuk ke sekolah negeri. Gimana pengalamannya? Pastinya yang pertama shock berat ya, Mister. Karena kan jujur aja, saya tuh dari TK, SD sampai SMP kan sekolahnya Islam. Dan saya sekolah SMA negeri ini merupakan hal yang baru juga bagi saya. Kayak, wah, lingkungannya baru. Shock tuh karena ternyata berbeda banget, berbeda 90 derajat dari yang selama ini saya sekolah gitu, dari TK. Kayak bedanya dari pergaulannya, terus dari peraturannya, lingkungannya, dan semuanya tuh benar-benar berbeda banget. Dan pastinya saya juga harus menyesuaikan dan berbaur diri lagi gitu. Ya. Dari sekolah Islam masuk ke negeri, ya, berbeda budaya, berbeda aturan, ya. Dan Baby waktu itu kaget. Iya, kaget. Kaget ya. Kan sekolah Islam kan punya aturan nih, mungkin ketat gitu ya. Tapi di negeri mungkin terlampau bebas, gitu ya. Nah, bagaimana Baby waktu itu beradaptasi dengan lingkungan baru sekolah negeri itu? Saya kan di SMA Sosial Butterfly ya, Mister. Jadi saya tuh suka ngajak orang kenalan. Jadi kayak siapapun saya ajak ngobrol, saya ajak kenalan. Jadi saya tuh lumayan gampang beradaptasi. Iya. Tuh, jadi atau dalam artian Baby itu extrovert. Iya, bisa dibilang gitu sekarang waktu SMA. Tapi SMP itu pendiam ya? Iya, Mister. Agak-agak pendiam ya, introvert ya. Masuk ke SMA jadi extrovert. Ya, Kok bisa berubah seperti itu? Karena saya pengen pengen lebih banyak berbaur dengan orang lain, terus juga saya pengen punya banyak teman, terus juga saya mau menambah relasi, kan saya ikut banyak organisasi ya, Mister. Jadi mau tidak mau saya juga harus beradaptasi dengan teman-teman yang baru. Organisasi itu apa, Beb, yang diikuti? Ada OSIS, ekskul apa? Ekskul tari, ya, sama pustakawan. Pustakawan? Iya. Aktif di perpustakaan berarti? Aktif. Wah, berarti sahabat karib buku-buku. Masya Allah, ini luar biasa ini ya, pustakawan. Jarang loh ada anak SMA yang ekskulnya mau ikut pustakawan. Tapi kalau Baby ikut luar biasa. Berarti mencintai dunia literasi ya. Iya. Ya, oke. Beb, sekarang lagi apa nih? Sibuk apa kegiatannya? Di sekolah maupun luar sekolah? Kalau di sekolah kan OSIS sudah lengser ya, jadi udah pensiun. Iya, oh iya betul. Jadi udah nggak
nggak sibuk OSIS, tapi untuk pustakawan itu masih pustakawan. Kalau ekskul itu udah berhenti juga karena udah kelas 12. Oke. Cuma waktu itu sih ekskul saya jadi BPH. BPH itu apa? Badan Pengawas Harian. Jadi kayak ketua, wakil ketua, saya jadi sekretarisnya. Oh, oke. Jadi waktu jadi sekretaris tuh lumayan sibuk karena bikin surat ispen, terus bikin proposal, bener-bener kayak semuanya tuh diurus sama sekretarisnya gitu. Lumayan juga ya Iya. waktunya. Terus kalau untuk pustakawan sekarang fokusnya untuk apa ya, event-event perpustakaan. Iya, dan lagi launching buku baru juga, jadi kita ngurusin yang launching buku baru itu. Buku baru siapa nih? Novel. Novel? Iya. Karangan Laila S. Chidori. Oh, oke. Ya. Jadi di situ launchingnya? Iya. Di sekolah? Iya, di sekolah. Oh, mantap. Terus sekarangnya juga katanya tadi cerita ikut sanggar tari. Iya. Iya. Betul, Mister. Betul ya? Iya. Jadi, Beb, ikut sanggar tari itu apa tujuannya? Sebenarnya sih saya awalnya kan saya tidak tertarik ya dengan tari gitu. Dari SMP juga saya kalau tari ya biasa aja gitu, kayak suka. Cuma setelah saya SMA dan saya melihat kayak ternyata tari itu ada banyak loh. Terus juga saya jatuh cinta sama tari jaipong itu. Bagus banget menurut saya. Tari jaipong ya? Iya, jadi kan saya ikut ekskulnya nih Mister. Setelah ikut saya kayak ternyata seru ya, suka gitu. Terus juga ternyata banyak teman-teman yang ikut sanggar juga, tapi memang berbeda sanggar. Terus saya cari tahu informasi nih tentang sanggar itu apa sih gitu. Terus coba daftar dan akhirnya udah masuk. Iya. Terus sering tampil di sekolah? Iya. Sering? Iya, Oke, betul. luar biasa ya Elsa ini. Lu di SMP jarang suka ikut dance gitu ya, ikut tari ya. Tapi sekarang di SMA malah seriusi ya, malah mengikuti eskul atau sanggar tari. Wah, luar biasa. Oke, Beb, ini jujur ya tentang sekolah. Oke, yang pertama nih Beb, apa yang ada di SMA 1 Parung tapi tidak ada di DU? Yang baru saya temui ya, mungkin dari pelajarannya juga berbeda. Contohnya kayak misalkan di sini tuh IPA, tapi di sana tuh lebih dipecah. Jadi kayak ada kimia, fisika, biologi, jadi dipecah. Terus juga mungkin cara pembelajarannya yang berbeda misalnya. Kalau di negeri itu dia tuh lebih fokus ke pengembangan diri. Jadi misalkan ada subbab nih, nah itu kita bakal ngejelasin sendiri. Baru nanti kalau ada yang nggak paham itu baru gurunya ngejelasin sendiri. Muridnya lebih aktif ya di SMA negeri ya. Kalau di DU beda ya. Kalau DU kan gurunya kan yang aktif ya. Pokoknya muridnya harus ikut apa kata guru gitu kan, ikut aturan gitu ya. Oke. Terus apalagi Beb? Sama paling ekskul yang baru aja. Ekskul baru. Mungkin lebih variatif ya. Lebih banyak lagi ya. Oke. Terus Beb, yang kedua kita balik nih. Apa yang ada di DU tapi tidak ada di SMA 1 Parung? Pelajaran adab sih bisa. Adab. Wah, ini jadi ikon DU ya. Adab. Oke. Karena jujur yang penglihatan saya itu anak DU itu adabnya mungkin mereka kurang tahu atau seperti apa ya. Karena yang saya lihat tuh ke guru aja mereka kayak nggak tahu gitu loh, misalnya bagaimana harus bersikap gitu. Jadi kayak menurut saya pembelajaran adabnya tuh kurang kalau di negeri. Kurang ya. Lebih fokus kepada kognitif ya. Pengetahuan ya. Kalau DU kan adab. Ya, betul. Adab sebelum ilmu ya, adabu qabla ilmu gitu ya. Kalau di negeri mungkin nggak begitu ditekankan ya gitu. Jadi yang Bibi lihat seperti apa sih adab dari anak-anak yang di sekolah negeri itu? Contohnya ya misalkan kita kalau ketemu guru nih di DU pasti kayak salam lupa gitu. Tapi kalau di sana tuh ada yang bahkan ada gurunya yang lagi duduk pun dia nggak misi gitu, kayak asal lewat. Dan itu saya kayak boleh aja gitu ya. Iya, jadi agak kaget juga ngeliatnya kayak itu dia boleh sih kayak gitu. Cuma saya masih yang salam itu karena saya menerapkan ilmu dari DU. Betul, itu harus dipertahankan ya sampai akhir nanti ya. Karena apa yang kita ajarkan semoga terbawa sampai dewasa nanti. Itu ada paling penting itu ya. Terus Baby di sana jadi pelopor nggak
tentang kebersihan mungkin, adabnya mungkin. Pernah nggak teman-teman kasih tahu, nggak boleh gitu adabnya gitu kan? Atau ayo kita buang sampah yuk atau apa gitu? Kalau yang kayak gitu mungkin enggak sih Mister, kayak yang dekat-dekat aja. Cuma kadang saya tuh suka ikut pembicaraan kalau misalkan ada yang ngomongin agama gitu, kayak bahas agama. Jadi Ikut nimbrung. iya, jadi waktu itu teman saya tuh ada yang bahas Nabi dan Rasul gitu kan. Tapi di situ mereka posisinya tidak tahu banget gitu loh. Bahkan mereka tidak tahu kalau Nabi dan Rasul itu ada 25 totalnya. Bahkan mungkin hal yang biasa kita belajar di sini tuh mereka belum tentu tahu gitu. Jadi saya bilang, Nabi ini tuh ini gitu. Jadi saya ikut-ikut kayak gitu. Jadi belum sampai tuh pengetahuan itu ya? Iya, belum sampai. Betul. Jadi apa berarti karena mereka itu kurang apa ya? Apakah kurang ikut kajian atau mungkin sekolah juga kurang memberikan ilmu agama seperti itu ya? Jadi itu ya salah satu contoh dari kekurangan adab ya dari sekolah negeri. Tapi juga ada mungkin yang beradab ya, nggak semua ya. Tapi kebanyakan tuh memang yang saya lihat itu anak-anak yang dari pesantren bisa. Dari pesantren, SMP pesantren. Iya. Dan bisa masih menjaga gitu ya. Betul. Ya, berarti itu poin pentingnya adalah pentingnya pendidikan. Iya. Ya, sekolah punya peran penting ya untuk membentuk karakter anak, gitu ya. Kalau sekolah itu sudah berhasil, maka dimanapun anak berada dia akan bisa menjaga adab, ya, jaga iman, gitu ya. Wah, luar biasa. Oke, Beb lanjut ya. Beb tolong dong ceritakan supaya nanti adik-adiknya yang mendengar podcast ini bisa tercerahkan ya. Bagaimana pengalaman Baby ikut organisasi di SMA ya? Iya bisa. Mulai dari OSIS dulu mungkin ya? Iya, dari OSIS, ini penting nih. Jadi saya kan waktu SMP kan ada OSIS ya Mister. Cuma saya OSIS, cuma nggak terlalu yang menaungi murid-muridnya. Waktu di SMA itu saya daftar OSIS pas kelas 10. Jadi, pendaftarannya tuh lumayan rumit, Mister. Rumit? Iya. Jadi kita tuh pertama harus mengisi Google Form. Nah itu kita ada visi misi, terus tujuan kita apa. Setelah itu kita masang Twibbon, terus juga buat video tentang visi misi kita. Selanjutnya tes terakhir itu ada wawancara. Jadi kayak tujuannya apa nih mau masuk OSIS gitu. Terus juga ada LDKS. LDKS juga ada latihan dasar ya? Iya. Latihan dasar. Ya. Itu nggak megang HP selama 2 hari dan itu benar-benar padat banget bisa dibilang Mister. Luar biasa ya. Padat ya. Digembleng gitu ya. Iya. Digembleng. Bahkan bangun pun tengah malam. Tengah malam. Iya. Di LDKS itu? Iya, di LDKS itu ya, arti penting itu kalau SMA ya. Iya, karena itu bisa melihat siapa yang tangguh mentalnya, siapa yang kuat gitu ya. Oke, Beb, untuk adik-adik nih yang nanti mungkin mau di SMA, kenapa sih kalian harus ikut organisasi? Kenapa? Karena kalau menurut saya itu organisasi penting ya, mungkin untuk menambah relasi kita. Karena kan sekolah negeri kan siswanya banyak nih, ada 2.000 lebih, 1.000-an ya? Iya, 1.000-an. Mungkin kalau misalkan kita cuma diem-diem aja, kita tuh bakal nge-stuck di situ aja. Nggak berkembang. Iya, tidak berkembang. Dengan kita mengikuti organisasi, mungkin kita bisa melihat nih, bakat kita tuh sampai mana sih, atau bakat kita tuh apa gitu, dengan ikut ekskul juga. Terus juga kan kalau organisasi tuh menumbuhkan bakat yang sebenarnya kita nggak punya, misalkan public speaking. Iya, betul. Itu pasti bakal dilatih banget. Kayak buat MC, itu saya pernah tuh. Pernah di MC? Pernah. Habis itu jadi kayak pembawa materi buat acara, kayak gitu sih. Ya, jadi melatih mental sekaligus melatih bakat juga. Iya, betul. Ya, dan paling penting kepercayaan diri. Iya. Ya, situ akan digembleng situ. Ya, jadi penting ya, Beb ya. Penting sih. Penting ya. Untuk belajar memanage waktu juga. Belajar memanage waktu, ya, karena kita sibuk di sana kan. Iya, betul. Mungkin sehari-hari, sampai pagi sampai malam gitu ya, bener ya. Benar. Karena berapa nih, bisa lihat di statusnya pulang malam gitu kan. Ada apa nih, rapat OSIS atau apa gitu ya, nyiapin ada acara, event-event, luar biasa. Belajar untuk memanage waktu, ya, mana yang penting, mana yang kurang penting gitu ya. Kita dahulukan yang penting dulu, ya, skala prioritas namanya. Iya, betul. Ya, betul ya. Oke, Beb, lanjut ya. Iya, Mister.
dari organisasi. Sekarang pindah ke akademik. Iya. Dulu Beb cerita katanya masuk ke IPA. Iya betul. Katanya pusing banget awalnya. Iya. Iya. Jadi tuh kelas 10 kan masih campur nih Mister pelajarannya, masih yang banyak banget, ada 18 kalau nggak salah ya. Itu kita belajar semua nih, IPS kita belajar, IPA kita belajar semua, cuma pas kelas 11 itu kan mulai jurusan. Saya pilih jurusan Saintek. Saintek, Iya. Saintek. Jadi ada mapel pendukung, ada 4 mapel, itu tuh ada matematika wajib, matematika lanjutan, fisika sama informatika. Nah itu yang susah itu mungkin di di matematika lanjut sih bisa sama. Matematika lanjut, iya. Oke. Karena lebih rumit aja sih, karena kita lebih mendalami karena kan lanjutan. Sama menurut saya yang susah itu ada di ekonomi. Ekonomi? Iya. Karena saya tuh dari SMP nggak basic sama ekonomi, jadi benar kayak kurang aja gitu. Tapi masih bisa diikuti ya? Iya masih bisa. Masuk ada nggak materi akuntansi seperti itu? Iya ada, bisa. Ada ya? Ada. Oh, ya itu Bu Dini itu nanti bidangnya. Ya oke. Jadi sekarang kelas 12 masih di Saintek? Iya masih di Saintek. Saintek ya, masih fokus belajar dari matematika lanjutan gitu ya? Iya betul. Terapan ya? Supaya informasi ya? Iya, wah, luar biasa. Semuanya dengan sains ya? Iya. Angka-angka dong? Iya betul. Pernah meriah nggak belajar seperti itu? Kalau saya sih, karena saya suka ya. Suka ya? Suka, jadi udah enak ya? bisa aja. Udah enak. Mungkin saya kalau sakit tuh karena kecapean aktivitas. Sakit ya? Iya. Kan sekarang ikut sekretari nih, hari Minggu ya, pemirsa nih. Hari Minggu sekretari, Sabtu apa nih? Ngaji di apa? Di mana? Rumah guru ngaji. Di rumah guru ngaji. Terus sekolah Senin sampai Jumat. Ini full kegiatan. Liburnya kapan, Beb? Nggak tahu bisa. Liburnya kalau akhir ini aja, semester aja. Iya. Iya. Sehari-hari Senin sampai Minggu tuh full kegiatan. Iya betul. Wah, luar biasa. Ini contoh ya, karena Baby bisa mengatur waktu ya, memanage waktu. Jadi mana yang penting dahulukan, yang kurang penting tinggalkan. Jadi sekarang semua ikut ya nggak apa-apa, yang penting waktunya pas gitu ya. Ada waktunya, ada jedanya juga ya. Jadi nggak sampai malam dulu kan? Enggak ya. Tapi suka Beb? Suka menjalani aktivitas seperti ini? Suka Mister. Suka. Karena jadi waktu saya keluar dari asrama itu kan saya DU ya? Iya, lulus ya? DU. Itu kan saya sebenarnya harus lanjut SMA kan. Cuma saya bilang pengen cari pengalaman baru nih di luar gitu. Dan orang tua saya tuh buat perjanjian nih dengan saya. Jadi saat saya keluar saya tuh harus tetap yang namanya murojaah, hafalan itu saya harus jalanin. Dan akhirnya saya lulus, saya cari tempat pengajian gitu. Oh gitu, iya. Biar nggak hilang ilmunya ya. Iya, dan mencari aktivitas yang menurut saya bisa mengisi waktu luang saya kan. Oke, luar biasa ya Baby ini. Jadi masih full aktivitas, tapi bisa tetap juga bisa memfokuskan tetap sekolah yang nomor 1 ya. Iya Mister. Luar biasa. Oke, Baby ya, waktu Mister undang ke podcast kemarin via WA katanya Baby juga sekalian mau curhat nih, ya. Kita belum tahu nih mau ngomong apa. Nah, coba sekarang di forum ini, di podcast ini, Baby silakan kalau mau curhat dibolehkan. Silakan, Beb. Mungkin saya mau curhat tentang masa depan aja kali ya Mister. Masa yang depan. udah mau di depan mata. Depan mata nih, ya. Masa depannya silau ya, Beb. Ya Mister, Terang banget. Terang banget ya. Ya, gimana Beb? Masa depan, future. Jadi saya tuh kan udah mulai nilai itu udah mau di-input kan untuk eligible. Iya, betul. Terus juga kita mau milih kuliah kampus. Tapi di situ saya bingung kayak, aduh saya mau milih kampus di mana gitu. Karena negeri kan persaingannya sangat ketat ya. Iya. Ketat banget. Jadi nilai itu emang cuma beda satu doang. Bener-bener ketat. Makanya saya bingung saya mau milih kampus apa gitu. Ya mungkin Mister kalau ada saran boleh. Ya, jadi nanti mau ngambil apa jurusannya? Teknik industri. Teknik industri. IPB dong.
Kalau saya lihat di IPB ya, Mister, itu nggak ada teknik industri, Oh iya ada. adanya teknik industri pangan, berbeda. Oh beda. Iya, Oh, yang baby itu apa? teknik industri yang Industri biasa. murni itu. Ya. Industri. Di mana adanya ya? ITB mungkin? Iya, Bandung? ada ITB, ITB ya? ITS, dan rata-rata ITS. jauh. Jauh, kos lah. Iya, tapi saya Ngekos. nggak boleh ngekos, Oh, Mister, ngekos. nggak boleh. Kenapa? Boleh pulang pergi. Kalau kata ayah saya, jangan nanti pergaulan. Iya sih. Emang takut juga sih ya. Rawan sih ya. Iya. Ya, gaulan ya. Tapi boleh pulang pergi. Di sekitar Bogor berarti. Iya, di sekitar Bogor. Kalau nggak ya Jakarta lah ya. Jakarta ya, oke. Kalau di negeri kan IPB, UIN Jakarta, UNJ, itu enggak UI, Betul. ya hanya itu kan, Iya. 4 itu kan yang negeri. Tinggal pilih aja nih di mana nih, ya kan? Ya, mudah-mudahan sih nanti Allah akan berikan yang terbaik ya, yang terbaik. Tapi nanti memang baby memang nyiapnya kemana? Kalau nggak UIN, di UPN FJ. UPN, FJ. veteran ya? Iya, betul. Oh, yang di Bagus ya? Iya, betul. Ya, kalau nggak UIN situ, terus masih terjangkau sih. Ya pasti bisa pulang pergi lah gitu kan. Kenapa nggak mengambil apa sih di UIN tuh ilmu keislaman biar jadi ustazah? Karena kan saya SMA-nya negeri ya, Mister. Jadi kalau saya nanti kuliahnya Islam itu, saya tuh takutnya malah saya ketinggalan jauh. Karena kan pasti yang di sana tuh orang-orang yang udah ilmunya tuh udah tinggi pasti kan, apalagi yang dari lulusan pesantren gitu ya. Negeri alumni ide, SMP sudah, insya Allah juga sudah matang ilmu keislamannya, ya kan? Iya. Tinggal diperdalam lagi aja, ya. Tapi belum tertarik ya? Iya, belum. Kayak misalnya pendidikan agama Islam, sejarah Islam gitu, Iya. kurang ya? Kurang, Karena, tapi lebih ke teknik industri. karena kan ada TKA, Mister. TKA? Iya. Gimana hasil TKA-nya? Belum keluar. Belum keluar dulu. Iya. Belum? Jadi kayaknya saya kan besok masuk nih ya. Kayaknya besok deh keluar. Oh besok? Iya. Oh besok. Udah keluar tapi belum di-share sama gurunya. Iya, betul. Oh gitu ya. Iya malah masih libur sih ya kemarin ya, masih libur. Ya semoga hasilnya baik ya. Walaupun kita lihat di berita kan TKA Iya, kali betul, ini Mister. menurun drastis ya, jauh, ya kan, sampai dikritik ya. Bagaimana sih kebijakan pemerintah nih untuk pendidikan kita? TK aja nilainya kok jauh gitu kan, bawah nasional ya, atau di bawah dari level internasional gitu kan. Ya, mudah-mudahan sih kita bisa meningkat ya, bisa meningkat. Amin ya rabbal alamin. Semangat untuk para anak-anak Indonesia ya, kalian jangan menyerah ya untuk masa depan. Boleh Beb ya? Ya, betul, Mister. So, ya semangat. Oke, Beb. Sekarang Mister mau kasih tantangan nih. Ya, Mister. Boleh ya? Boleh dong. Oke, jadi Beb tinggal pilih satu di antara dua pilihan dan harus kasih alasannya. Siap? Dengan Siap, jujur Mister. tapinya. Iya. Ya, apa adanya ya. Ya, Mister. Yang pertama, banyak uang atau banyak prestasi? Udah boleh langsung, Mister. Langsung. Kalau saya mau banyak prestasi sih. Oke, kenapa? Karena kalau misalkan kita berprestasi, pasti kita tuh punya peluang buat mencari uang tentunya. Dengan prestasi kita kan punya relasi untuk untuk berkarir, dan dengan prestasi ini kita bisa memunculkan peluang untuk kita masa depannya gitu. Oke. Jadi dengan prestasi, insya Allah nanti uang akan datang sendiri. Iya, betul, Gitu ya, karena kita punya prestasi, Iya. punya skill, punya kemampuan, gitu ya. Oke nih, bagus nih, ya, jawabannya bagus. Yang kedua, Beb, ya, kuliah di kampus swasta tapi sesuai dengan minat, atau kuliah di kampus negeri tapi tidak sesuai dengan minat. Kuliah di kampus swasta tapi sesuai dengan minat. Oke, kenapa? Karena dari yang saya lihat ya, Mister, sekarang aja jurusannya itu banyak orang yang sebenarnya tidak sesuai gitu, tidak suka dengan jurusannya sekarang, yang SMA. Saya melihat mereka tuh yang mengikuti kegiatan juga secara terpaksa. Jadi mereka mungkin terganggu juga nih dalam kegiatannya, jadi merasa terbebani dan merasa berat. Jadi mungkin kalau saya milih swasta tapi sesuai minat itu karena sesuai dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya suka gitu.
kalau yang tidak sesuai dengan apa yang saya suka, mungkin saya juga menjalaninya tuh bakal berat. Beban. Iya, Iya, bakal beban. beban sekali pasti. Ya, karena Mister juga sering dinasihati oleh zaman dulu ya, Iya. sama guru-guru Mister di SMA, kamu kuliah harus sesuai dengan jurusan dimanapun kampusnya. Ya, mau di negeri kek, mau swasta kek, tapi harus sesuai dengan apa yang kamu suka. Kenapa? Karena di ujungnya ketika kita membuat skripsi, ya itu nanti akan gampang kalau dia suka dengan ilmu itu. Tapi kalau kita nggak suka, beban. Ujungnya bakal repot. Ya kita bingung saat kita tulis tugas akhir atau tesis ya, itu susah. Ya jadi mendingan di kampus manapun tapi sesuai dengan apa yang kita suka. Ya apa yang kita ya ingini, yang apa yang kita tekuni gitu ya. Nomor 3 Beb, bahasa Inggris atau bahasa Arab? Tadi saya bingung. Apa ya, Mister? English or Arabic? Inggris mungkin? Mungkin? Mm-mm. Oke, kenapa? Why? Sebenarnya nggak yang saya tuh nggak bisa ya, Mister nggak yang terlalu bisa, Iya. cuma mengerti. Mungkin kalau Inggris kan bahasa yang udah umum ya, udah harus semuanya bisa juga entah itu di kuliahan atau di dunia kerja, itu pasti bakal wajib menggunakan bahasa Inggris. Sementara Arab tuh saya kan dulu belajar juga kan waktu SMP, itu juga udah lumayan tahu lah kosakata-kosakatanya. Jadi ya mungkin untuk sekarang Inggris. Inggris. Ya. Karena mungkin akan lebih terpakai Iya, di betul. dunia kerja ya, bahasa internasional. Iya. Ya. Itu kalau adik Beb ingin kerja di Arab, kuliah di Arab, maka bahasa Arab Iya. menggunakannya. Iya betul ya. Betul, Wah, Ustaz. nanti S2 nih, ada beasiswa nih, tapi di Madinah. Iya. Wah, Amin. bahasa Arab, bener ya? Bener ya? Amin dong? Amin. Amin. Ya kalau di S2 dapat beasiswanya di Amerika ya bahasa Inggris. Iya. Ya, wah dapat baby di Harvard University. Wah, di Oxford gitu kan. Ya udah bahasa Inggris apa yang digunakannya ya. Tergantung tujuannya ya. Iya. Tapi kalau untuk sehari-hari, kalau mau lebih cepat untuk kita berkarir ya, bahasa Inggris akan dipakai terus ya. Kalau kita mau kerja perusahaan-perusahaan, ya kan itu pakai bahasa Inggris ya. Beb, lanjut ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut nih. Cowok pintar atau cowok keren? Harus nih, Ustaz. Wajib dong. Pintar. Pintar, kenapa? Karena apa ya? Karena kalau pintar itu mungkin dia pikirannya pasti lebih terbuka. Lebih terbuka. Punya wawasan ya. Iya, punya wawasan luas. Terus juga pasti kalau dia pintar itu dia bisa menyelesaikan masalah dia dengan baik gitu. Ya, apalagi kalau nyambung ngajak ngobrol, Iya. gitu ya, bisa mengarahkan kita, gitu kan, kasih tahu gitu ya. Cowok pintar ya. Oke. Lanjut. Lanjut. SMA Negeri 1 Parung atau Dinamika Umat? Beban nih zaman nih. Ya. Gimana ya? Satu sisi alumni DU, sekarang di SMA 1 Parung. Wah gimana nih? Jujur saya masih gamon sih sama adekku. Gamon ya, Iya. gagal move on sama DU. Apa yang baby terus ingat dengan DU? Guru-gurunya, gimana cara gurunya nyambut kita kalau di kelas, Oh. terus juga apa ya, bimbingan guru-gurunya juga saya kangenin banget. Sama pelajaran-pelajaran yang dulu saya nggak dapetin di SMA itu buat saya jadi kayak aduh apa ya, pengen balik lagi ke masa dulu gitu. Oke, Beb, yang terakhir ya. Beb, kasih dong nasihat atau motivasi buat adik-adik kelas yang sekarang sedang nonton podcast Mr. Adit. Buat adik-adik kelas semuanya yang lagi nonton podcast Mr. Adit, pesannya itu kalian harus menikmati apa yang kalian jalani sekarang. Karena kan kita tidak tahu nih kedepannya kita bakal seperti apa dan bakal menjadi apa. Jadi kita tetap harus menikmati proses belajar kita. Karena jujur aja sangat berguna gitu. Dengan kita belajar ilmu agama ya terutama, kita tuh bisa mengcover diri kita dari dunia luar. Mungkin ada yang mau negeri lagi, SMA-nya itu pasti butuh banget pelajaran agama karena di negeri itu gampang terbawa arus ya. Oh iya betul. Takut terbawa arus, makanya kita harus berpegang teguh sama apa yang kita belajar sekarang nih gitu. Ya. Jadi intinya yang buat adik-adik kelas yang nanti mau ke negeri,
kuatkan ilmu agama ya. Iya. Betul ya, karena di negeri itu kita mungkin tidak akan banyak tentang agamanya Iya. ya, jadi harus benar-benar dikuatkan di SMP ya. Oke, Beb, ada lagi? Ya, dan itu harus menikmati proses yang lagi dijalani sekarang, karena waktu itu tidak bakal berasa gitu, pasti bakal kerasanya cepet nih, tiba-tiba udah mau lulus gitu. Makanya kita harus menikmatinya, tidak usah mikir kalau ih beban nih gitu, capek, beban. Nah, itu tidak boleh ya, karena dengan begitu kita nggak bakal dapat hikmah dari pembelajaran yang kita jalani sekarang. Betul, jadi harus sungguh-sungguh ya, Iya betul. manjada wajada Iya. ya. 3 tahun di SMP nggak terasa ya. Iya, Ya, kalau kita nggak menikmati momen ini, Iya, betul. ya kita akan rugi ya. Apalagi kalau sampai ada yang masih males, belajarnya masih main-main, Iya. rugi ya. rugi bisa. Karena SMP itu atau SMA itu hanya sekali seumur hidup. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin. Ya, itu Beb ya. Iya bisa. Ya, ini contoh dari kakak Salsa nih, ya, yang punya prestasi dan insya Allah juga masih bisa menjaga dirinya dengan ilmu-ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Oke, Beb, makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Sudah hadir di Mister. podcast Mister. Ini hari Minggu loh guys, ya kan? Baby di sini spesial datang ke sini karena hari ini juga insya Allah siang akan hadir di kondangannya Pak Didin, ya. Dan Baby, thank you very much ya for coming here, ya. Mudah-mudahan nanti Kak Baby di SMA-nya semakin sukses. Ini ya, tahun terakhir ya, Iya, tahun terakhir ini ya, nanti lulus. Dan mudah-mudahan doakan ya buat teman-teman yang nonton, Kak Baby ini bisa masuk ke universitas yang diinginkan, Amin. ya, sesuai dengan jurusan yang dia inginkan juga, ya, dengan minatnya, ya. Amin. Amin. Oke, Beb, dan jangan lupa nanti yang Akbar ya, Iya, Mister, ya, siap. siap bukber alumni pas Iya. bulan Ramadan. Oke, semuanya, terima kasih banyak. Kita close ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.